Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti kapal kecil di tengah lautan luas, ombak tak henti datang, angin tak tahu arah, dan kamu hanya bisa bertahan? Cerita ini tentang seorang ayah, Arga namanya. Ia kehilangan pekerjaan, menghadapi tekanan rumah tangga, sampai pada titik di mana ia harus memilih, tenggelam dalam amarah, atau belajar tenang di tengah badai. Tapi apa jadinya kalau ketenangan yang ia pelajari justru diuji oleh kehilangan terbesar dalam hidupnya? Semoga kisah ini membuka mata dan hati kita, bahwa tidak semua perjuangan harus keras kepala. Kadang, diam dan sabar justru lebih kuat dari teriakan dunia. Herba, saya doakan semoga rezeki teman-teman semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga cerita ini membawa manfaat, ketenangan, dan inspirasi dalam hidup kita. Kalau kalian setuju dan ingin mengaminkan doa ini, tuliskan di kolom komentar. Amin ya Robbal Alamin. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Antara Nyata, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Langsung aja ke ceritanya, hayu. Udara pagi itu dingin dan basah. Kabut tipis masih menggantung di antara gedung-gedung rendah di pinggiran kota. Arga menyalakan motornya dengan satu dorongan kaki yang malas. Deru mesin tua itu meraung sebentar sebelum akhirnya menyala, seperti dirinya terpaksa bangun dan bergerak. Di jalan, Arga tidak banyak bicara. Helm menutupi wajahnya, tapi alis yang mengerut dan rahang yang mengatup rapat memperlihatkan pikirannya sedang penuh. Klakson bersahutan, asap kendaraan memenuhi udara, dan sebuah truk melaju terlalu dekat, membuatnya sedikit tersentak ke kiri. Sialan, gumamnya, menahan napas. Dia tiba di kantor pukul 7.58. 2 menit sebelum telat. Gedung kantor itu tidak pernah berubah, abu-abu, kaku, dan terasa seperti perut yang menelan orang-orang satu persatu. Di meja kerjanya, komputer tua menyala pelan. Tumpukan berkas menanti. Email masuk tak berhenti. Arga. Suara itu datang dari atas. Suara Pak Radit, atasannya, yang selalu berbicara dengan nada seperti sedang memarahi dunia. Laporan kemarin mana? Jangan bilang belum jadi. Arga menelan ludah. Masih saya revisi, Pak. Tapi siang ini selesai. Pak Radit menghela napas panjang. Udah 5 kali kamu bilang siang ini, siang ini. Kalau kamu gak sanggup, bilang. Banyak yang mau gantiin kamu. Diam. Arga tidak membalas. Hanya menunduk. Suasana kantor mendadak sunyi bagi telinganya. Ia duduk kembali dan menatap layar. Tiba-tiba, huruf-huruf yang ia ketik terasa asing. Dunia terasa seperti tempat di mana semua orang berteriak, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Sore hari, langit mulai mendung. Arga memacu motornya pulang saat gerimis jatuh satu-satu, seperti air mata yang malu-malu. Di lampu merah, ia berhenti. Seorang pengendara dari arah kiri mendesak masuk dan menyenggol kaca spion motornya. Lihat jalan dong, teriak Arga, spontan. Pengendara itu menoleh cepat, santai aja kali, Bang. Dan seperti retakan kecil yang akhirnya membuat bendungan pecah, Arga meloncat turun dari motornya, mencengkeram bahu si pengendara, dan berteriak. Kau pikir aku punya waktu buat sabar hari ini? Orang-orang mulai melihat. Beberapa membuka jendela mobil. Ada yang merekam dengan ponsel. Pengendara itu melepaskan diri, wajahnya ketakutan. Bang, saya gak sengaja, maaf. Mata Arga bergetar. Napasnya memburu. Tangan yang tadinya mengepal perlahan turun. Kakinya lemas. Tanpa sepatah kata, dia kembali ke motornya dan tancap gas begitu lampu hijau menyala. Ia tidak melihat ke belakang. Tapi rasa malu itu menempel di tubuhnya seperti bau asap yang sulit hilang. Di rumah, ia duduk di teras, masih dengan jaket kerja yang belum sempat dilepas. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala. Anaknya, Raka, yang baru berumur 5 tahun, berlari keluar membawa mobil-mobilan. Papa marah? Tanya Raka polos. Arga menggeleng, tapi matanya tak bisa berbohong. Istrinya, Nisa, mengintip dari pintu dan berkata pelan, makan dulu, ga. Nasi udah dingin. Ia hanya menjawab dengan anggukan kecil. Pandangannya kosong. Lalu tiba-tiba, tangannya meraba ke laci kecil di pojok teras. Ia menemukan benda yang sudah lama terabaikan, sebuah buku bersampul coklat tua, kulitnya retak-retak,
bekas jari dan usia. Meditations Marcus Aurelius. Di bawah judulnya tertulis dengan spidol, untuk Arga, dari ayah. Hidup itu bukan soal mengendalikan dunia, tapi mengendalikan diri. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Dan di tengah suara cicak, deru motor tetangga, dan desir angin malam, Arga mulai membaca. Malam itu, rumah sudah sunyi. Nisa tertidur lebih dulu bersama Raka di kamar. Lampu ruang tamu dibiarkan menyala redup, dan hanya suara kipas angin yang menemani keheningan. Arga duduk di lantai ruang tengah, bersandar di dinding, dengan buku tua terbuka di pangkuannya. Jarinya menyentuh tiap huruf seakan ingin merasakan beratnya makna. Kita tidak punya kendali atas apa yang terjadi di luar diri kita. Kita hanya punya kendali atas bagaimana kita menanggapi. Marcus Aurelius. Ia membaca ulang kalimat itu beberapa kali. Seolah-olah kalimat itu ditulis tepat untuk hari ini. Untuk kemarahan yang tak perlu. Untuk rasa malu di jalan. Untuk rasa lelah yang belum punya tempat pulang. Arga menghela napas. Lalu ia berdiri, masuk ke dapur, dan menyeduh teh. Dibiarkannya air panas mendesis, perlahan uap mengambang seperti pikiran yang mulai jernih. Pagi berikutnya, ia bangun sedikit lebih awal. Matahari belum sepenuhnya naik. Di teras rumah, ia duduk dengan secangkir kopi dan buku tua itu. Membaca beberapa halaman sebelum dunia mulai berisik lagi. Hari itu, di kantor, Pak Radit kembali bersuara. Arga, bagian proposal kamu terlalu lambat. Kamu kerja atau mikir doang? Biasanya, Arga akan diam, merasa bersalah, atau bahkan mendendam dalam hati. Tapi kali ini ia menatap Pak Radit dengan tenang. Baik, Pak. Saya revisi sekarang. Pak Radit tampak terkejut. Tak ada nada ketus. Tak ada pembelaan. Hanya ketenangan yang baru. Di perjalanan pulang, Arga melihat anak-anak kecil bermain bola di gang sempit. Salah satu dari mereka menendang terlalu keras hingga bola menyasar ke depan motornya. Refleks, Arga ngerem mendadak. Anak-anak membeku. Salah satunya berteriak, "Maaf, Om." Arga turun dari motor. Mengambil bola itu perlahan, menatap anak itu, lalu tersenyum. Mainnya hati-hati ya. Tapi senang lihat kalian masih bisa main. Anak-anak tertawa lega. Di dalam hatinya, Arga sendiri terkejut. Ia mulai merasakan sesuatu yang hilang, ruang di dalam diri untuk memilih respons. Untuk tidak dikuasai oleh kemarahan. Malam harinya, Arga dan Nisa duduk berdua di teras. Raka sudah tidur. Kamu lagi baca apa sih akhir-akhir ini? Kelihatan beda banget, tanya Nisa sambil menyeruput teh. Buku ayah. Yang Marcus Aurelius itu. Nisa tersenyum tipis. Yang kamu dulu sempat bilang terlalu berat? Dulu aku cuma baca kata-kata. Sekarang aku mulai ngerti rasanya. Nisa memandangnya lama. Aku suka kamu yang sekarang. Tapi jujur, kamu kelihatan kayak cuek. Arga menoleh. Aku nggak cuek, Nis. Aku cuma belajar untuk nggak bereaksi sama semua hal. Nggak semua masalah harus dibalas dengan emosi. Nisa mengangguk pelan. Cuma, jangan sampai kamu nutupin perasaanmu juga ya. Aku tetap mau tahu kalau kamu capek. Arga menggenggam tangannya. Tenang. Aku belajar tenang bukan buat menjauh dari kamu. Tapi supaya aku bisa lebih hadir. Di meja kecil dekat tempat tidur, buku Meditations itu kembali terbuka. Dan di sampingnya, ada buku tulis kosong. Di halaman pertamanya, Arga menulis. Hari ini, aku memilih untuk mendengar lebih dulu sebelum bereaksi. Rasanya lebih ringan. Lebih hidup. Hari itu, Arga sedang menyalin ulang laporan saat ponselnya bergetar. Pesan dari adik. Mas. Ibu masuk UGD. Bapak masih di rumah. Aku di RS Brawijaya. Segera ke sini ya. Jantung Arga langsung berdetak lebih cepat. Ia berdiri, mengambil jaket, dan menuju meja Pak Radit. Pak, maaf. Ibu saya masuk rumah sakit. Saya harus ke sana sekarang. Pak Radit tanpa ingin protes, tapi menahan diri. Ya sudah, hati-hati. Tanpa menunggu lebih lama, Arga menyusuri jalanan kota dengan motor.
Angin menerpa wajahnya seperti cambuk. Hatinya penuh kekhawatiran, tapi pikirannya mencoba bertahan pada satu hal. Apapun yang akan terjadi, bukan dalam kendaliku. Tapi bagaimana aku hadir untuk ibu, itu bisa aku pilih. Di ruang tunggu UGD, bau antiseptik bercampur aroma kopi sachet dari vending machine. Lampu putih menyilaukan. Arga duduk di samping adiknya, Lina, yang memeluk tas selempangnya erat. Katanya tekanan darah ibu drop. Tadi sempat gak sadar. Suara Lina bergetar. Mas, aku takut. Arga menarik napas dalam, lalu meraih tangan adiknya. Tenang. Kita hadapi sama-sama. Kita gak bisa ubah yang udah kejadian, tapi kita bisa dampingi ibu sekarang. Lina hanya mengangguk sambil menyeka air mata. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Wajahnya datar. Kondisinya sudah stabil sekarang. Tapi beliau perlu dirawat. Mungkin beberapa hari ke depan. Arga menunduk. Rasa lega dan lelah bercampur jadi satu. Seolah tubuhnya baru menyadari bahwa ia belum makan sejak pagi. Di dalam ruangan, ibu terbaring dengan infus di tangan. Wajahnya pucat, tapi matanya membuka saat melihat Arga. Kamu datang, suaranya lemah. Arga mendekat dan menggenggam tangan ibu. Iya, Bu. Saya di sini. Ibu mimpi kamu kecil lagi tadi. Lari-lari di halaman, jatuh, tapi gak nangis. Arga tersenyum. Karena waktu itu ibu bilang, kalau jatuh, bangkit sambil senyum, biar bumi gak lihat kamu kalah. Ibu tertawa kecil. Masih ingat juga ya kamu? Mereka diam sebentar. Lalu ibu berkata lirih, kamu sekarang kelihatan lebih tenang. Ada apa? Arga menatap wajah ibu yang keriput tapi teduh. Aku belajar tenang bukan karena hidup makin mudah, Bu. Justru karena makin susah. Tapi aku gak mau terus-menerus dikendalikan rasa takut dan marah. Ibu mengangguk pelan. Itu pelajaran yang mahal, Nak. Tapi kamu akan butuh itu terus-menerus. Malam itu, Arga pulang ke rumah dalam keadaan letih. Tapi tidak panik. Tidak putus asa. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Lalu, ia membuka buku tulisnya dan menulis. Hari ini aku dihadapkan pada ketakutan yang paling nyata, kehilangan. Tapi ketakutan itu tidak mengalahkanku. Aku hadir. Aku mendengar. Aku tenang. Itu cukup untuk hari ini. Dan sebelum tidur, ia memeluk Raka yang sudah lelap. Di balik kelopak mata anaknya, Arga bisa melihat masa depan. Masa depan yang tidak pasti, tapi kini tidak lagi harus ditakuti. Hari mulai mendung ketika Arga membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Angka yang muncul di layar membuat tenggorokannya kering. Saldo tersisa, Rp142.300. Tagihan listrik, cicilan motor, dan uang sekolah Raka masih belum terbayar. Arga menutup layar, menatap jendela yang buram karena hujan. Seperti hidupnya, dihalangi oleh kabut yang tipis, tapi cukup menghalangi pandangan ke depan. Di dapur, Nisa sedang menyiapkan makan malam. Aroma tumis kangkung dan telur dadar menyebar hangat. Tapi suasananya tidak hangat. Ga, kata Nisa pelan, aku tahu kamu lagi banyak pikiran. Tapi bulan ini kita benar-benar mepet. Raka juga mulai rewel karena susunya habis. Arga menarik kursi dan duduk. Aku tahu. Aku udah coba cari kerja sampingan. Freelance nulis laporan atau transkrip. Tapi belum ada yang nyangkut. Nisa menggigit bibir bawahnya. Maaf ya kalau aku kayak nambah tekanan. Tapi kadang, aku juga butuh kamu curhat. Bukan cuma kelihatan, tenang, terus. Arga menatap istrinya dalam-dalam. Lalu ia berkata, pelan tapi mantap. Aku tenang bukan karena aku gak ngerasa berat, Nis. Tapi karena kalau aku meledak, kita makin kacau. Aku belajar rasa panik itu menular. Jadi setidaknya, biar satu dari kita tetap berdiri waktu yang lain mau tumbang. Nisa mengangguk, lalu menunduk. Ia mengusap matanya diam-diam. Makasih ya, Ga. Aku bangga kamu belajar banyak. Tapi kalau kamu lelah, boleh lo jatuh sebentar. Ga apa-apa. Arga tersenyum, tipis sekali. Boleh aku jatuh?
Tapi jangan lama-lama ya, takut keenakan. Mereka tertawa kecil. Sebentar. Tapi cukup. Beberapa hari kemudian, Arga diajak bicara oleh Pak Radit. Kita harus potong beberapa posisi. Maaf, Arga. Kamu termasuk yang terdampak. Arga mengangguk. Saya mengerti, Pak. Pak Radit tampak heran. Kamu, gak marah? Arga menatapnya dengan mata tenang. Kalau saya marah, apa itu bisa mengubah keputusan ini? Pak Radit terdiam. Ya, tidak. Arga tersenyum. Tapi saya bisa pilih untuk pulang dan fokus cari langkah selanjutnya, daripada habis tenaga di sini. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya selama ini. Di rumah, Arga menatap langit-langit kamar. Raka tidur memeluk boneka. Nisa duduk di sisi tempat tidur, menatapnya. Ga, kamu di PHK? Tanyanya pelan. Arga hanya mengangguk. Tak ada ledakan. Tak ada air mata. Hanya sebuah bisikan dalam hati. Segala sesuatu yang hilang akan membuka ruang bagi yang baru, kalau aku tidak menutupnya dengan kemarahan. Ia meraih tangan Nisa. Besok pagi aku bangun lebih awal. Ada banyak peluang di luar sana. Dan mungkin, saatnya aku bikin jalanku sendiri. Nisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku ikut. Jalan bareng. Dan malam itu, meski dunia tampak makin sempit, hati mereka justru terasa lebih luas dari biasanya. 1 bulan berlalu sejak Arga kehilangan pekerjaannya. Pagi itu, ia duduk di meja kecil dekat jendela, laptop terbuka, jari-jarinya sibuk mengetik. Di sampingnya, secangkir kopi hitam sudah hampir habis. Di layar, tampak sebuah artikel berjudul Ketenangan tidak berarti diam, catatan seorang bapak yang pernah marah pada semua hal. Arga baru saja menyelesaikan tulisan pertamanya untuk sebuah platform media online. Honor menulisnya memang tidak besar, tapi cukup untuk membeli susu Raka dan sedikit sayur untuk 3 hari. Di ruang tamu, Nisa sedang menyulam sambil menjaga Raka bermain. Mereka tampak tenang, seperti keluarga biasa. Tapi Arga tahu, tak ada yang biasa dari perjuangan mereka. Suatu sore, Arga diundang ke sebuah komunitas kecil yang rutin diskusi tentang filsafat hidup. Ia sempat ragu, tapi Nisa mendorongnya. Cerita kamu penting, Ga. Bukan buat pamer. Tapi biar orang tahu bahwa tenang itu bukan karena hidupmu enak, tapi karena kamu belajar menerima yang gak enak. Di ruang kecil dengan karpet tipis dan beberapa kursi lipat, Arga berdiri di depan 15 orang yang datang dengan wajah penuh tanya. Beberapa masih muda, beberapa seumuran dengannya. Ia mulai dengan cerita sederhana. Aku pernah merasa gagal. Pernah marah ke orang tua sendiri. Pernah merasa dunia gak adil. Tapi sekarang, aku belajar, bukan dunia yang harus berubah dulu supaya aku tenang. Aku duluan yang harus berubah. Seseorang mengangkat tangan. Tapi Mas, kalau kita diam terus, nanti disangka lemah? Arga mengangguk pelan. Tenang itu bukan diam. Tapi tahu kapan harus bicara, kapan harus berhenti. Bukan soal membiarkan semuanya terjadi, tapi memilih apa yang layak diperjuangkan tanpa menghancurkan diri sendiri. Hening sejenak. Lalu perlahan, beberapa orang mulai mencatat. Ada yang menatap kosong, tapi matanya berkabut. Barangkali mereka juga sedang menyimpan badai di dalam. Beberapa hari kemudian, Arga dan Nisa duduk berdua di taman kecil dekat rumah. Raka berlari-lari mengejar kupu-kupu. Ga, kata Nisa sambil menyandarkan kepala di bahu Arga, kamu sekarang bukan cuma tenang, tapi kuat. Arga tersenyum kecil. Aku gak tahu apa aku kuat. Tapi aku tahu, aku gak gampang roboh kayak dulu. Nisa mengangguk pelan. Dan kamu tetap bisa senyum. Itu yang penting. Arga melihat langit yang mulai berwarna oranye. Angin sore menyapu wajahnya. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka buku catatannya dan menulis. Badai tidak bisa dihentikan. Tapi aku bisa belajar berlayar di tengahnya. Hari ini, aku tidak lagi takut hujan. Karena aku tahu, di balik awan, langit selalu tetap ada.